Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, atau wali murid yang saya hormati, anak-anakku, para peserta didik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa berjumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh kepada ajarannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu mu'minun. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Silakan tulis terlebih dahulu. B. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemudian tulis juga 1. Ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini ada pertanyaan, pernahkah kalian membaca kisah tentang Abu Lahab? Jika tidak, di sini ada penjelasannya ya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling jijik menentang dakwah Nabi. Demikian juga istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 1-5. Silakan dengarkan cuplikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjut, silakan kalian tulis dulu ya.
Dari mulai tadi di sini Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk kisahnya di sini silakan boleh kalian catat juga atau boleh juga kalian langsung ke sini. Kemudian untuk ayat Al-Qur'annya silakan kalian wajib dicatat ya untuk ayat Al-Qur'an. Apabila ayat Al-Qur'an ini kurang jelas, silakan kalian boleh buka Al-Qur'an ya. Quran surat Al-Ahzab urutan suratnya ke 111. Ayatnya 1 sampai 5. Baik, kita lanjut. Yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Silakan catat dulu. 2. Ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, di manakah para penguasa Mekah membicarakan cara untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW? Jawabannya yaitu di Darun Nadwah. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita ulangi bacanya dari sini ya. Para penguasa Makkah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW, agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti ketika ada pertanyaan dengan cara apakah para penguasa Mekah merintangi atau menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah, atau lebih dikenal dengan istilah difitnah. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini yang ketiga adalah ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Silakan tulis terlebih dahulu nomor 3. Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Silakan baca masing-masing ya, atau boleh juga baca bersama orang tua kalian. Apabila ada informasi yang penting, boleh juga untuk dicatat. Kemudian kita lanjutkan di sini nomor 4, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Silakan catat dulu. Nomor 4, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Di sini ada pertanyaan, kita lewat saja. Kita langsung ke sini saja. Pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Silakan catat. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Isi pemboikotan itu adalah sebagai berikut. Jadi kalian catatnya mulai dari sini sampai sini, kemudian boleh langsung catatnya langsung ke sini. Isi pemboikotan itu adalah sebagai berikut. Dan ini silakan kalian wajib catat semua ya. Dari sini, kemudian sampai sini. Dan silakan hafalkan minimal 3 poin-poin pentingnya saja. Misalnya di sini bagian yang pertama, kalian hafalkan bagian poin pentingnya saja. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim. Kemudian dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim. Dan yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim. Nah, ini poin-poin pentingnya saja yang kalian hafalkan agar nanti saat ada pertanyaan kalian bisa menjawabnya dengan mudah. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini ada informasi tambahan. Ini tidak perlu ditulis ya, atau jika memang kalian mau mencatatnya, silakan boleh catat. Dan untuk kalian yang mau mencatatnya, silakan pause terlebih dahulu video ini.
Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Dan untuk pertemuan kali ini tidak ada latihan ya. Kalian full mencatat ya di sini. Full mencatat, silakan kalian catat bagian-bagian yang sudah diperintahkan tadi. Nah, di sini sudah ditandai. Seperti biasa, jika masih ada yang belum dipahami, silakan kalian tonton lagi video ini dari awal hingga akhir. Dan apabila masih juga belum dipahami, boleh kalian tanyakan kepada orang tua kalian atau bisa juga ditanyakan pada saat kita kembali tatap muka. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa qah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Zat yang paling penyayang. Baik, Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.